Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita petik pada pagi hari ini sempena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita membaca daripada Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri. Dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyengguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya lewat bacaan yang telah kami baca dapat menentukan, dapat mengukuhkan, dapat memperkuatkan iman kepercayaan kami, karena itu adalah dasar kepercayaan kami sebagai orang Kristen. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kita lihat di dalam beberapa ayat yang telah kita baca, bahkan seluruh fasa itu menyatakan bukti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Di dalam ayat 1 sampai yang ketiga, kita lihat beberapa perempuan yang menyediakan rempah menuju ke tanah kubur. Dan waktu mereka sedang di dalam perjalanan, mereka bertanya di dalam hati mereka, siapa yang akan menggulingkan batu itu daripada pintu kubur itu. Lalu waktu mereka sampai di situ, terbukti batu itu sudah terguling. Dan nampak di tengah mereka bahwa ada dua orang yang berkilau-kilauan, yang mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dan mereka menjelaskan dan memperingatkan kepada mereka bahwa apa yang telah Yesus katakan kepada mereka sewaktu dia masih di Galilea. Dan kita lihat bahwa perempuan-perempuan itu tadi juga memberitahu kepada ke-11 rasul yang lain. Tetapi mereka anggap itu adalah satu omong kosong saja. Yang walau bagaimanapun, Petrus bangun dan bangkit bersama dengan rasul yang lain. Dan mereka pergi. Dan apabila mereka pergi dan nampak bahwa kubur itu pun kosong, dan kain kapan pun sudah di tepi sudut. Dan saudara, di situ juga menunjuk bukti
saksi bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ada dua murid Tuhan Yesus dalam perjalanan daripada di Emmaus, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan dia sendiri juga bercakap dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal dia, dan mereka minta supaya dia singgah dengan mereka pada malam itu. Dan waktu dia makan dengan mereka, dan dia memberitahukan kepada mereka dan mengucap berkat dan membagikan makanan itu, tak ingatlah di dalam hati mereka, siapa ini? Lalu mereka pun tahu bahwa itu adalah Yesus, tapi dengan sekejap dia lesap, dia lenyap, dia tidak ada di antara mereka. Dan itulah bukti-bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kemudian dia menampakkan diri kepada 11 murid di suatu rumah yang tertutup. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka sangat terkejut, dan mereka tidak sangka itu adalah Yesus. Dan Yesus memberitahu kepada mereka, ini bukan hantu, aku bukan hantu. Dan dia suruhkan menyediakan makanan. Hantu tidak akan makan daging, hantu tidak akan makan makanan. Dan dia makan bersama dengan mereka, dan kemudian dia juga menghilangkan diri dari tengah-tengah mereka. Nah, inilah bukti-bukti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, kita tahu agama-agama yang lain coba meruntuh, menumbang kepercayaan orang Kristen hanya dengan kematian dan kebangkit Tuhan Yesus. Dan mereka menyangka bahwa Yesus yang disalib, bahwa Yesus yang dibangkitkan. Karena dengan kata lain, mereka mau menumbangkan, atau kononnya mereka mau membelahkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati inilah dasar imanmu dan saya, saudara. Karena dia sudah hidup, bukan di dalam kubur lagi, bukan seperti nabi-nabi yang lain. Karena dia sudah menang dari antara orang mati. Itulah kepercayaan kita, saudara. Karena dia telah mengasihi kamu dan saya. Dia tidak balas jahat dengan yang jahat. Dia tidak menghukum mereka yang telah menyalibkan dia. Malah dia mengasihi mereka. Nah, kita tahu bahwa daripada kepala pasukan itu, yaitu kepala pasukan mengaku bahwa Yesus adalah orang benar. Nah, apa kesimpulan daripada ini ya, saudara? Kebangkitan dan kematiannya, yaitu tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan lagi kamu dan saya tidak percaya kepadanya. Yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman ini, tidak ada alasan, saudara. Marilah saya menentangkan, mencabarkan kita untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita dengan tidak takut dan gentar sekalipun pergi bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan marilah kita memulia dan membesarkan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu cukup jelas untuk kami. Mohon supaya ini menjadi pedoman hidup kami, makanan rohani kami, dasar yang kuat kepercayaan kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.